You build a wall because you read a communique that mentions the word zombie. Halo semuanya, balik lagi di Plotarian Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film bergenre horror action yang dirilis pada tahun 2013, berjudul World War Z. Film ini akan menceritakan tentang seorang mantan penyidik PBB bernama Gary yang berusaha mencari vaksin dari wabah zombie yang membuat dunia menjadi kacau sampai-sampai 90% dari penduduk dunia sudah terinfeksi virus mematikan tersebut. Dalam upaya mencari cara menghentikan pandemi ini, Gary melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk mencari petunjuk serta mengalami pertempuran sengit melawan gerombolan zombie yang tak terhitung jumlahnya. Dan seperti biasa, sebelum mulai menceritakan kisah Gary lebih jauh, tak lupa saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film dibuka dengan memperlihatkan Gary bersama keluarganya yang di pagi itu sedang sarapan. Saat menonton sebuah berita di TV, si reporter mengatakan kalau pemerintah akan melakukan darurat militer karena sebuah alasan. Daddy, what's martial law? Meski begitu, Gary tetap berusaha tenang dengan mengajak keluarganya untuk pergi bersama. Namun di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba saja sebuah ledakan membuat seluruh warga yang terjebak dalam kemacetan itu mulai berhamburan karena panik. Ditambah lagi, ada sebuah truk yang melaju dari samping mobil mereka yang langsung menabrak mobil lain di depannya. Melihat itu, Gary bergegas mengajak istri dan kedua anaknya untuk pergi dari sana, sambil terus memperhatikan tingkah beberapa orang yang mulai berubah menjadi zombie lalu menyerang siapapun. Perjalanan mereka pun harus berlanjut dengan menggunakan mobil lain, sambil terus menghindari para zombie yang berusaha menyerang mereka. Sampai saat berada di suatu jalan, Gary mendapat telepon yang memberitahu kalau situasi kota semakin memburuk, dan mereka akan segera dijemput di titik penjemputan yang dirahasiakan. I'll call you back with an extraction point. Can you hold out for another hour? Setelah seharian perjalanan, sampailah mereka di gedung di titik penjemputan, di mana saat mereka mulai masuk dan naik ke gedung, mereka kembali dikejar oleh kawanan zombie. Sampai saat situasinya semakin terjepit, mereka tak sengaja bertemu dengan salah satu penghuni gedung yang langsung menyelamatkan dan merawat mereka semua. Movimiento es vida. Movimiento es vida. Namun sayangnya, tak lama kemudian, kawanan zombie itu berhasil melacak mereka, hingga memaksa keluarga Gary harus segera menuju helikopter penyelamat. Sementara keluarga yang menyelamatkan mereka harus menjadi korban dan hanya menyisakan satu anak laki-laki bernama Thomas, yang dengan terpaksa harus ikut bersama rombongan Gary. Singkat cerita, setelah memastikan keluarganya aman, Gary pun bertanya pada Terry yang merupakan wakil sekretaris jenderal PBB tentang apa yang terjadi. Di mana dalam percakapan itu, ia akhirnya mendapat kabar kalau telah terjadi kekacauan di seluruh dunia akibat virus yang dinamai virus zombie. Bahkan Presiden Amerika dan beberapa perwira telah dilaporkan menghilang dan tak bisa dihubungi lagi. Beberapa ahli yang dikumpulkan juga mulai berdebat tentang fenomena ini. Namun yang pasti, virus ini dicurigai berasal dari Korea Selatan. Dan dengan dugaan awal mereka itu, Gary diminta untuk mendampingi Dr. Fasbah ke Korea Selatan untuk meneliti apapun yang dibutuhkan.
Places you and I both know Dr. Fosbach wouldn't last a night in. Jerry, a handful of SEALs will go with your security force. Dan meski awalnya Gary berusaha menolak permintaan itu, namun karena tak ada pilihan lain lagi, jadi Gary terpaksa ikut dengan Dr. Fosbach bersama dengan beberapa prajurit terbaik Amerika yang akan mengawal mereka. Setelah beberapa jam perjalanan, rombongan Gary dan Fosbach pun akhirnya tiba di Korea Selatan. Dan baru saja pesawat mereka mendarat, para zombie tiba-tiba menyerang dan berhasil membunuh beberapa prajurit. Sampai-sampai Fosbach yang ketakutan tanpa sengaja terpleset dan harus kehilangan nyawanya. Sebelum situasinya semakin kacau, beruntungnya pasukan penjaga langsung datang untuk menyelamatkan rombongan Gary yang tersisa dan membawa mereka semua ke markas persembunyian. Seorang petugas memberitahu kalau para zombie itu tertarik pada suara, dan cara paling ampuh untuk menghabisi mereka adalah dengan menembak kepala atau membakarnya. Kini, karena telah kehilangan Fosbach, Gary pun terpaksa mengambil alih misi lalu mencari tahu penyebab virus itu menyebar. Namun masalahnya, prajurit yang bertugas di sana juga tak mengetahui dari mana virus itu berasal. Dan karena tak menemukan apapun di sana, Gary pun terpaksa melanjutkan pencarian ke petunjuk berikutnya dan bertemu dengan Jurgen. Saying they were fighting the Rakshasa. Translation: Zombies. Gary mempertanyakan mengapa wilayah yang Jurgen pimpin bisa menyelesaikan tembok untuk menyelamatkan penduduk tepat seminggu sebelum virus menyerang. Sebaliknya, Jurgen sendiri hanya memberitahu kalau ia berhasil menyadap India dan mendapat informasi kalau akan ada zombie yang akan menyerang. Ditambah lagi, ia sangat yakin pada tembok pertahanan yang negaranya buat, serta memastikan kalau para penduduk yang berada di dalam tembok akan aman sampai mereka bisa menemukan antivirusnya. Masalahnya, yang tak mereka prediksi adalah karena semakin banyak zombie yang mengarah ke sana, para zombie itu malah berhasil memanjat tembok dan mulai menyerang mereka semua. Melihat keadaan yang semakin kacau, Gary akhirnya terpaksa lari sambil dikawal oleh beberapa pasukan, dan dalam pelarian itu, ia tanpa sengaja melihat kalau ada manusia yang sama sekali tak diserang. Bahkan para zombie itu seakan-akan menghindarinya. Singkat cerita, Gary akhirnya berhasil kabur bersama seorang prajurit bernama Segen dengan menaiki pesawat penumpang. Dan setelah dirasa aman, Gary pun berusaha menghubungi Terry untuk memberitahu apa yang baru saja ia lihat dan menanyai lokasi fasilitas medis terdekat agar Gary bisa meneliti vaksinnya. Mendengar itu, Thierry meminta agar Gary memberikan ponselnya ke pilot pesawat agar ia bisa mengarahkan tujuan mereka. Hingga tak lama kemudian, setelah mendekati tujuan mereka, salah satu pramugari ternyata telah terinfeksi lalu menyerang penumpang lain dan menyebabkan kekacauan. Sampai pada akhirnya, pesawat pun akhirnya terjatuh akibat para zombie itu mengamuk, membuat seluruh penumpangnya tewas kecuali Segen dan Gary yang terluka cukup parah. Lalu dengan terpaksa, mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki yang membutuhkan waktu beberapa jam. Hingga saat mereka sampai di sebuah fasilitas penelitian milik WHO, Gary pun perlahan mulai kehilangan kesadarannya. 3 hari setelahnya, Gary akhirnya terbangun dengan kondisi luka yang telah diobati. Namun karena perkataannya diragukan, jadi Gary meminta agar 2 dokter yang bertugas menjaganya menghubungi Thierry supaya mereka bisa percaya. Dan saat dihubungi, Thierry pun memberitahu misi yang sedang Gary jalankan. Lalu setelah mendengar itu, kedua dokter tersebut langsung mempersilahkan Gary untuk menemui beberapa ahli untuk mendiskusikan semuanya, di mana Gary sendiri berpendapat kalau mereka bisa menggunakan penyakit untuk menghindar dari serangan para zombie. You understand the only way to prove this theory of yours is for some idiot to infect themselves with a lethal pathogen and then... Dan untuk membuktikan teorinya itu, Gary pun dengan sukarela akan melakukan uji cobanya. Namun masalahnya, beberapa koleksi penyakit yang ada di sana tersimpan di bagian gedung berbeda yang dipenuhi dengan zombie. Lalu setelah mempelajari peta gedung,
Gary bersama 2 orang lain akhirnya memutuskan untuk berjalan mencari sampel penyakit yang mereka cari. Dalam suatu insiden, Gary harus terpisah dengan rombongannya dan ia pun terpaksa melanjutkan misi sendirian, sementara 2 temannya yang lain harus kembali ke tempat awal karena dikejar zombie. Dari layar CCTV, mereka semua melihat kalau Gary telah sampai di tempat penyimpanan dan tak bisa keluar karena ada zombie yang menghalangi pintunya. Lalu karena tak ada pilihan lain lagi, Gary pun terpaksa menyuntikkan salah satu dari puluhan sampel penyakit yang akan ia bawa untuk diteliti. Dan ternyata, anggapan Gary tentang orang yang memiliki penyakit tak akan diserang terbukti benar. Karena setelah beberapa saat penyakit menyebar ke seluruh tubuhnya, zombie yang terlihat agresif itu perlahan mulai tenang dan sama sekali tak menyerangnya. Lalu di akhir cerita, setelah temuannya itu berhasil, para ahli pun membuat vaksin dari campuran beberapa penyakit yang dibuat tak mematikan. Sementara Gary sendiri, setelah darahnya dijadikan sampel, ia pun dipersilakan untuk bertemu kembali dengan keluarganya di barak pengungsian. Lalu beberapa hari setelahnya, vaksin yang telah siap pun akhirnya diberikan ke seluruh penduduk dunia yang kini hanya tersisa 10% saja. Dan berkat vaksin itu juga, banyak dari mereka yang mulai berbalik menjadi pemburu zombie. Begitulah akhir dari film World War Z. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.